ati'ullah wa ati'ur rasul. Di Al-Qur'an kita diperintah untuk taat kepada Rasul. Taat kepada Quran artinya taat kepada Rasul. Salah satu arahan Rasul mengikuti para ulama, al-ulama warathatul anbiya. Kalau orang tidak mau kepada ulama berarti tidak taat kepada Rasul, tidak taat kepada Rasul berarti tidak taat kepada Al-Qur'an. Tandanya orang itu ulama itu apa? Tandanya orang itu ulama itu apa? Tandanya orang itu ulama, dia itu mau ikut imam-imamnya para ulama. Kalau orang tidak mau kepada imam-imamnya para ulama, itu bukan ulama, juhala. Iya toh? Ini sudah mufakatnya seluruh ulama yang muktabar, Al-Imam Asy-Syafi'i itu imamnya para ulama. Al-Imam Abu Hanifah itu imamnya para ulama. Al-Imam Malik itu imamnya para ulama. Bahkan Nabi telah menjelaskan dalam beberapa hadis riwayat Imam Ahmad. Kalau ilmu itu ada di bintang-bintang Thuraya, tentu akan didapatkan oleh seseorang laki-laki dari Persia. Kalau ilmu itu ada di bintang-bintang, tentu akan didapatkan oleh seorang laki-laki dari Persia. Orang laki-laki dari Persia itu siapa? Kebanyakan ulama, itulah namanya Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu. Akan datang satu masa orang-orang mencari guru dan tidak ditemukan guru yang lebih alim melebihi pimpinan ulama Madinah. Para ulama memahami ini adalah isyarah kepada Al-Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kamu jangan menjelek-jelekan orang Quraisy, kata Nabi, karena nanti di kalangan orang Quraisy itu ada orang alim yang ilmunya memenuhi dunia. Orang Quraisy yang ilmunya memenuhi dunia itu tidak ada selain Imam Syafi'i. Imam Bukhari ilmunya memenuhi dunia juga, tapi bukan orang Quraisy. Abu Daud, Nasai, Ghazali ini orang-orang ilmunya memenuhi dunia juga, tapi bukan orang Quraisy. Satu-satunya ulama orang Quraisy yang ilmunya menyebar seluruh dunia Imam Syafi'i saja. Jadi Imam Syafi'i itu sebelum lahir sudah diceritakan oleh Nabi. Maka orang yang tidak menghargai para imam-imam ini bukanlah ulama. Paham? Jadi syaratnya ulama itu diantaranya harus tahu imamnya para ulama. Syaratnya santri harus tahu kiainya, iya enggak? Santri enggak tahu kiainya, bukan santri itu. Kiai kamu siapa? Enggak tahu, bukan santri. Ya ulama itu ada pimpinan-pimpinannya. Kamu pimpinannya siapa? Saya enggak pakai pimpinan. Oh, kamu bukan ulama, bukan. Kalau kamu ulama mesti tahu pimpinannya para ulama, mesti menghargai mereka. Oh ya kawan? Maka seseorang bertanya kepada seorang ulama, saya itu kalau malam mau tahajud selalu ketiduran terus, apa sebabnya? Maka ulama memberi nasihat, karena kamu telah dibergol oleh dosa-dosa kamu waktu siang. Karena waktu siang kamu banyak melakukan pelanggaran, oleh Allah malam tidak ditolong untuk tahajud. Itu terus begitu itu. Kalau kamu mencari ilmu dengan adab yang benar, dengan niat semata-mata untuk Allah, tidak mencari yang lain,
nanti itu akan menarik kepada kebaikan seterusnya. Jadi mudah amal. Kalau amal itu betul-betul tertib, ikhlas semata-mata karena Allah, nanti menggiring kamu mudah dakwah. Seterusnya. Kalau orang keluarnya 4 bulan, 40 hari atau 3 hari itu makbul, tertib, ikhlas, nanti oleh Allah akan dimudahkan untuk makomi. Kalau makominya itu baik, maka dimudahkan oleh Allah untuk keluar. Jadi amalan itu kebaikan menarik kepada kebaikan, keburukan menarik kepada keburukan. Paham ya, Nen? Maka jangan kamu kira apa yang terjadi hari ini itu tidak ada kaitan dengan tadi, ada kaitannya. Maka ada orang yang umurnya tua, hidupnya menderita, sampai minta-minta di mana-mana. Makan susah. Maka seorang ulama mengatakan, karena dia waktu mudanya dulu tidak menjaga kemuliaan agama, maka waktu tuanya kemuliaan tuanya tidak dijaga oleh Allah. Karena dulu mudanya tidak menjaga agama, tidak menjaga kemuliaan agama, maka ketika tuanya Allah tidak menjaga kemuliaan tuanya. Tua tapi malah hina, bukan tambah mulia. Karena dulunya dia juga tidak menggubris agama. Hukumannya seperti itu. Tapi kamu lihat tuh orang-orang yang megang agama sungguh-sungguh itu. Waktu mudanya megang agama, istiqomah dalam agama. Waktu tuanya itu Allah jaga kemuliaan mereka, karena mereka menjaga kemuliaan agama. Tambah tua, tambah mulia, tambah dimuliakan, tambah dihormati, tambah dicintai. Contohnya para ulama-ulama, para aulia-aulia. Di saat waktu tua itu dia sudah tidak bisa buat apa-apa, tapi tambah mulia aja. Karena waktu dia bisa buat apa-apa, memuliakan agama. Ini kamu renungi betul-betul ini. Ma jazaa'ul ihsan illal ihsan. Ringkasnya, kalau orang itu betul-betul hatinya mengagungkan agama Allah, maka nanti dia ini akan dibalas oleh Allah, diagungkan di mana-mana. Dunia akhirat. Sebaliknya kalau orang itu dalam hatinya meremehkan agama, nanti dia ini akan remeh di mana-mana. Orang yang tersesat itu, orang yang sudah merasa aman, saya bener aku. Kabeh salah kabeh. Orang yang merasa benar sendiri, akhirnya tidak ngecek amalannya, tidak ngecek cara berpikirnya, akhirnya yaitu terus bukti mengingkari hadis, mengingkari ulama, mengingkari ini. Begitu itu, perasaannya lebih pintar dari orang-orang yang pintar, lebih alim dari orang-orang yang alim. Lah orang begini ini yang bahaya. Kalau kita ini merasa saya ini masih bodoh, perlu tambahan, saya ini lemah, kalau nggak ditolong oleh Allah sesat saya. Lah orang yang begitu itu insya Allah ya lama-lama itu jadi lurus. Ini wong sing membanggakan pendapatnya sendiri, nah itulah orang-orang yang akhir-akhirnya itu celaka. Jangan rentu membanggakan pendapatnya sendiri. I'jabu kulli mri'in bi ra'yihi. Bangga dengan pendapatnya sendiri. Tapi kita ini
Quran, hadis, arahan para ulama. Nah, begitu itu hidup itu. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Ulil amri ini diantara maknanya adalah para ulama.